Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Maulana Firmansyah, NPM 2330300010. Saya dari Prodi Teknik Mesin. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai filsafat. Yang pertama itu ada pengertian Pancasila sebagai filsafat. Pancasila sebagai filsafat berarti Pancasila dipahami dan dikaji secara mendalam sebagai sistem nilai dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang menjadi dasar dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Istilah filsafat itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, filosofia, yang berarti cinta kebijaksanaan. Arti cinta kebijaksanaan yang bersumber dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Yang kedua ada dasar filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila bersumber dari nilai-nilai budaya dan adat bangsa Indonesia seperti gotong royong, musyawarah, dan toleransi. Pengalaman sejarah bangsa Indonesia, terutama perjuangan melawan penjajahan, dan ada juga nilai-nilai religius dan moral yang diakui oleh seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, Pancasila bukanlah hasil pemikiran seorang tokoh saja, tetapi hasil perenungan kolektif bangsa Indonesia. Yang ketiga ada hakikat Pancasila sebagai filsafat. Pada hakikatnya, Pancasila merupakan sistem filsafat yang utuh dan menyeluruh, karena kelima silanya saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Pancasila menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar filsafat seperti ontologi, apa hakikat manusia dan kehidupan. Manusia adalah makhluk Tuhan yang berjiwa sosial dan bermoral. Yang kedua ada epistemologi, bagaimana manusia memperoleh pengetahuan melalui akal, pengalaman, dan nilai-nilai kemanusiaan. Dan yang terakhir ada aksiologi, apa nilai dan tujuan hidup manusia, hidup bermartabat, adil, dan sejahtera berdasarkan nilai Pancasila. Yang keempat ada fungsi Pancasila sebagai filsafat. Yang pertama, pandangan hidup bangsa, pedoman dalam bersikap dan bertindak. Yang kedua ada sebagai dasar negara, landasan hukum dan politik Indonesia. Yang ketiga ada sebagai jiwa dan kepribadian bangsa, membentuk karakter dan identitas nasional. Dan yang keempat ada ideologi terbuka, dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai dasar. Yang kelima ada sebagai sumber etika dan moral, menjadi ukuran baik dan buruk dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang kelima ada tujuan filsafat Pancasila. Tujuan utama Pancasila sebagai filsafat adalah membentuk masyarakat yang adil, makmur, dan beradab, dan juga mengembangkan manusia Indonesia yang beriman, rasional, dan kepribadian luhur. Yang terakhir ada menjadi dasar berpikir dalam pembangunan nasional yang berkeadilan sosial. Yang terakhir ada kesimpulan. Pancasila sebagai filsafat mengandung makna bahwa Pancasila bukan sekedar dasar negara, tapi juga pandangan hidup dan sistem nilai yang memberi arah bagi seluruh aspek kehidupan bangsa Indonesia. Dengan memahami Pancasila secara filosofis, kita dapat mengamalkan nilai-nilai secara sadar, mendalam, dan konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang filsafat Pancasila. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan kurang lebihnya dimohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.